Dan perampokan ini pun mereka mengambil uang diperkirakan sejumlah 920 juta US dollar. Atau kalau dirupiahkan, ini mencapai sekitar 13 triliun rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di Disney Official. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yuk, jangan lupa subscribe guys. Nah oke guys, kembali lagi dengan gua ya di Disney Official. Semoga kalian semuanya dengan kabar baik semuanya ya. Nah, apa sih yang berada di benak kalian atau di pikiran kalian kalau misalkan kalian ini mendengar dengan salah satu kejadian atau salah satu tragedi yang dinamakan dengan perampokan guys? Tentunya ini semua hal yang tidak kita inginkan. Dan apa sih yang akan kalian lakukan? Ya tentunya juga kalau misalkan kita yang mengalami, kita akan langsung mencari si pelaku tersebut dan tentunya akan melibatkan ke pihak yang berwajib guys. Nah, di video kali ini gua akan membahas tentang 5 aksi perampokan yang terbesar di dalam sejarah. Bagaikan aksi di serial Money Heist. Ini adalah salah satu aksi yang menceritakan profesor bersama anak buahnya yang melakukan aksi perampokan guys. Dan aksi tersebut sempat membuat si penonton ini terkesima guys dengan aksi perampokan tersebut di serial ya. Nah, namun ternyata aksi semacam ini juga terjadi di dunia nyata guys. Dan bahkan ada yang perampokannya mencapai 13 triliun rupiah. Oke, kita berbicara mengenai serial Money Heist. Ini adalah salah satu serial populer Netflix yang menceritakan atau memperlihatkan aksi perampokan sekumpulan orang guys. Yang tentunya itu semua membuat semua penonton yang menyaksikan terkesima ya. Dan itu semua tidak untuk kita tiru. Namun ternyata di dunia nyata ya, aksi semacam ini juga ada terjadi yang tidak kalah mencengangkan guys. Dan inilah 5 perampokan yang terbesar dalam sejarah. Oke guys, kita ke yang pertama ya. Ini ada perampokan Banco Central. Perampokan di Banco Central yang tepatnya berada di Fortaleza, Brazil, yang terjadi sekitar di tahun 2005 silam guys. Dan kerugiannya mencapai sekitar 71,6 juta US dollar atau yang dirupiahkan mencapai sekitar 1 triliun rupiah di kurs sekarang ya. Dan di sini pelakunya sebanyak katanya sekitar 25 orang yang dimana mereka melakukan aksi tersebut dengan cara menggali terowongan selama 3 bulan. Dan terowongan tersebut itu menuju ke lantai brankas bank. Lalu mereka menggasak uang sebanyak 160 juta real Brazil atau sekitar 71,6 juta US dollar ya di tahun 2005 guys. Dan ternyata pas kejadian tersebut ternyata aparat hanya bisa menangkap pelakunya sebanyak 8 orang guys. Dan bisa mengamankan 20 juta real Brazil. Gila ya, nyampe niat banget selama 3 bulan mereka membangun terowongan. Dan itu semua tidak untuk kita tiru guys, jauh-jauh lah. Lalu selanjutnya yang kedua guys, ini adalah perampokan uang jaminan Knightsbridge Bridge. Pelaku perampokan ini adalah dia yang bernama Valerio Pice, yang dimana dia adalah salah satu seorang buronan yang sudah melakukan puluhan perampokan yang berada di negara Italia. Dia pun melakukan aksinya. Dia bersama asisten bank, dia berpura-pura untuk menyewa berangkas guys. Lalu setelah itu dia pun melumpuhkan beberapa penjaga dan manajer bank yang berada di bank tersebut. Dan setelah itu teman-teman si Pice ini mereka langsung masuk dan menggasak uang tunai dan barang berharga lainnya. Yang dimana kerugian tersebut mencapai sekitar 97 juta US dollar. Atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1,3 triliun rupiah di kurs sekarang. Nah, setelah aksi tersebut
Si Piche ini ternyata dia berhasil kabur atau melarikan diri ke negara Amerika bagian selatan ya. Dan aksi tersebut ternyata gagal guys. Dan tidak lama kemudian si Piche ini berhasil diamankan atau ditangkap oleh pihak yang berwajib. Gila ya, triliunan guys. Lalu selanjutnya yang ketiga guys, ini adalah perampokan Bangdar Isalam. Nah, perampokan ini terjadi di salah satu lembaga keuangan swasta yang berada di Baghdad, Irak. Dan ternyata perampokan ini ternyata masih banyak menyisakan kisah misteri guys, yang dimana terjadi di tahun 2007 dan kerugiannya ini mencapai sekitar 282 juta US dollar. Atau kalau dirupiahkan, ini mencapai sekitar 4 triliun rupiah guys. Karena masih misteri, ini semua diduga ya. Diduga perampokan dan pencurian ini tuh didalangi oleh penjaga bank, polisi, dan milisi setempat. Yang diduga itu semua mereka terlibat atas aksi perampokan tersebut guys. Mungkin kalau yang ini masih misteri guys. Namun ya faktanya, uang sebanyak 4 triliun rupiah itu hilang. Ngeri ya. Oke. Lalu selanjutnya yang keempat guys. Ini adalah pencurian karya seni yang berada di Museum Boston. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah mendengar dari pencurian ini ya. Nah, ini tepatnya terjadi di tanggal 18 Maret tahun 1990, yang dimana pada saat itu ada 2 orang yang memakai seragam polisi. Mereka melumpuhkan si penjaga dari Isabella Stewart Gardner Museum Boston. Dan si pencuri itu kemudian mereka mengambil lukisan yang terkenal berada di museum tersebut guys, yang dimana kerugian di situ pun mencapai sekitar 300 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan ini mencapai sekitar 4,3 triliun rupiah di kurs sekarang. Gila ya. Lalu selanjutnya guys, yang terakhir yang kelima ya. Ini yang paling besar, yaitu perampokan Bank Sentral Irak. Nah, perampokan lain yang berada di Baghdad, Irak ini itu disebut-sebut melibatkan salah satu diktator yang bernama Saddam Hussein. Dan perampokan ini pun mereka mengambil uang diperkirakan sejumlah 920 juta US dollar, atau kalau dirupiahkan ini mencapai sekitar 13 triliun rupiah di kurs sekarang. Oke. Saddam Hussein ini disebut-sebut dia mengirimkan 3 truk besar ke bank sentral, yang dimana itu semua sehari sebelum kejadian perang Irak di tahun 2003. Dan setelah itu dia pun mengirim putranya juga guys, yang bernama Qusay. Dan dia membuat catatan, yang dimana itu semua untuk menarik di bank tersebut, yaitu senilai atau sebanyak 1 miliar US dollar. Yang beralas-alasan dia untuk menjaga dirinya dari musuh guys. Nah, setelah drama itu terjadi, akhirnya mereka pun membawa uang itu dan memasukkan ke dalam truk besar tersebut dan langsung membawanya pergi. Dan setelah kejadian itu, memang benar guys, sebagian besar uang tunai itu ternyata ditemukan di dinding rumah mereka. Dan Saddam Hussein bersama Qusay, mereka terbunuh oleh tentara Amerika Serikat. Namun, ada namunnya nih. Tentara Amerika Serikat ini yang ditugaskan untuk menjaga uang tersebut, mereka malah mengambil ratusan ribu dolar uang itu hanya untuk diri mereka sendiri. Tidak tahu lagi penjelasannya guys. Gila ya. Gua sih kalau melihat atau mendengar perampokan yang sebanyak triliunan seperti ini ya, itu gua melihat aksinya hanya ada di serial drama atau film aja. Kalau mungkin kisah nyata seperti ini nggak bisa gua bayangin ya, triliunan guys. Oke, jadi gimana nih menurut kalian?
Apakah kalian pernah mendengar salah satu perampokan yang udah gua bahas? Ataukah mungkin dari kalian juga malah ada perampokan yang lebih dari yang gua bahas ini? Langsung saja komen di video ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video gua. Yo, jangan lupa subscribe guys.